Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada kendala apa setelah pendidikan ini sama masalah pakai pelatihan? Kehadiran sebagai anak digital. Jadi nggak konsisten. Iya. Dan kalau teman ini masih Datang. datang. Balik. Balik. Kenapa mereka nggak ada gua? Sama. Kemarin sama. Libur. Libur sama. 12 apa? Sing Andre? Apa ya? Oke, versi ketiga kira-kira seperti apa? Kriteria pengorganisasian. Untuk basic ada inisiasi, di situ keterampilan teknis, perkembangan fisik, interaksinya masih satu arah. Spesialisasi mungkin ini untuk yang tim talent. Yang membedain cuma ada di sini aja. Ada yang bisa, ada yang paham nggak? Apa bedanya? Mahal gitu ya. Menjadi A bukan hanya sekedar jago, tapi kita melatih pemain agar mereka bisa berpikir. Kira-kira kenapa Persija DNA begini? Kunjek bisa jawab? Yang dibilang Mas Doy hasil dari studi banding yang paling rapat mungkin di sini merupakan cobaan anak untuk berpikir di usia ini yang punya potensinya seperti apa, yang dari kemampuannya sendiri. Contoh misalnya dia bisa kelebihannya di shooting bola misalkan, gimana caranya prestasinya dia harus bagus, nanti juga hasil shootingannya juga bagus mengikuti itu. Ya, karena kejadian itu ibaratnya di ekonomi. Jadi ekonomi itu membuat konsep nggak kayak biasanya dan benar-benar rumit. Jujur bahkan anak pajak itu sulit untuk ikut latihan sama materi-materi Persija. Yang nggak mau itu harus bisa, karena kita nggak bisa bikin anak nyaman terus. Kayak misalnya tadi coach cek, ini gimana ya, anak-anak bisa nggak kira-kira? Ya coba aja dulu, kita kenalin aja. Hari pertama biasanya ya masih susah, tapi kalau udah berikutnya, minggu berikutnya ya mungkin dari satu sisi lawan udah ramai, ke sisi yang lain awareness-nya dipakai. Oke. Ini juga sama, ketika lawan udah di satu arah, dia pilih passing yang jauh untuk switch play. Untuk yang mau ambil lisensi, untuk yang mau melatih 11-11, untuk yang mau melatih senior itu bakalan terpakai, terutama untuk Persija itu sendiri. Nanti kalau dari kalian ada yang naik, ya latihannya bakalan kita pelatih harus berpikir terus, dan kita berpikir bagaimana caranya si anak ini juga bisa berpikir. Jadi harus dibiasakan, jangan kenapa sih Persija kayak gitu ya. Inilah Persija, kita jangan ngasih sesuatu yang sama SSB. Nanti kalau sama, latihan Persija apa sih bedanya? Sama aja sama SSB ini. Kita harus lebih premium dalam kasih materi. Makanya nggak bisa anak-anak dikasih nyaman. Tuh saya nggak bisa tuh latihannya kayak gini. Ya kita jangan ikutin dia, kita harus tekan dia biar dia ikut metode. Jadi untuk siklus 3 nanti itu lebih detail lagi, pemahaman individu dan tim, mengoreksinya lebih kompleks,
dilibatkan, siapa tujuan, lawannya seperti apa, terus lebih banyak interaksi. Nah, kamu salah, coba kamu lihat, kamu harusnya kemana? Kita tanya dulu, jangan langsung kita validasi, harusnya ke sana, harusnya ke sana. Padahal bisa jadi semua benar, bisa jadi maksud dia juga bisa jadi betul. Ini yang kita nggak punya. Saya lihat di uji coba kemarin sama di Rintu, itu taktikal benar-benar hancur. Mungkin kalau ditambah taktikal, dia individunya udah bagus, kayak U10, ya Coach Andre, U12, itu sudah ini. Walau di depan berarti pemain tengahnya datang, duanya cover. Kalau dari area kita, wingernya juga dari defense. Mungkin gitu. Soalnya lemparan outing buat lawan. Gimana caranya kita ambil tuh bola benar diambil supaya kita bisa kontak. Nah ini menurut saya contoh yang bagus. Jarang sekali kemarin dari SS Sawangan pakai taktikal. Tapi nanti perlu yang punya silakan dibawa. Kadang kita kalau ada 2 lawan 2 cetak gol, kita lebih banyak menguji si cetak gol. Kemana itu terus. Ini taktikal game. Ada 4 passing pattern, functional training, shadow taktik, sama set piece. Tapi untuk kita nanti kita hanya fokus di shadow aja, yang sisanya kita fokus di shadow aja, kalau di belakang. Kita jangan cuma suruh, hei ambil bola,